Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Nabi Isa dan 6 mukjizatnya. Dalam kitab suci Al-Quran, Nabi Isa bersama Isa ibni Maryam atau dikenal dengan Isa Al-Masih. Isa sekitar 1-32 Masehi merupakan seorang rasul yang dikaruniai banyak mukjizat. Al-Quran menegaskan bahwa Isa Al-Masih tidaklah dibunuh atau disalib sebagaimana disebut kaum kafir. Adapun mereka yang disalib adalah orang yang bentuk dan rupanya diserupakan Allah Ta'ala seperti Nabi Isa. Para ulama mengatakan, orang yang diserupakan itu ialah muridnya yang berkhianat bernama Yudas Iskariot. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam bermula dari kelahiran Maryam, anak perempuan Imran, berlanjut dengan tumbuh kembangnya dalam asuhan Zakaria serta kelahiran Yahya. Kemudian Quran menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai putra Maryam tanpa ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.'" Quran Surat Al-Imran ayat 45. Cerita tentang Nabi Isa ini kemudian berlanjut dengan pengangkatannya sebagai utusan Allah. Beliau mendapat penolakan dari Bani Israel dan berupaya membunuhnya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Kelahiran Nabi Isa. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa Al-Masih dilahirkan di bawah pokok tamar atau kurma di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem, Palestina. Kelahiran Nabi Isa ini terbilang sangat ajaib. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan, datangnya malaikat kepada Maryam mengabarkan bahwa dia akan segera melahirkan seorang putra. Maryam terkejut dan berkata kepada malaikat itu bahwa dia tidak pernah disentuh seorang lelaki pun. Kemudian Jibril menjawab. Jibril berkata, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan." Quran Surat Maryam ayat 21. Maha suci Dia, apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia. Quran Surat Maryam ayat 35. Beberapa ayat lain berkaitan dengan kelahiran Isa antara lain, "Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah seorang manusia,' maka jadilah dia." Quran Surat Al-Imran ayat 59. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 21. Diangkat menjadi nabi. Beberapa ayat Al-Quran menceritakan tentang kenabian Isa. Berkata Isa, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab suci Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah Dia. Quran Surat Maryam ayat 30-35. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui perkara yang gaib, dan aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku mengatakannya, yaitu, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Selama aku berada di antara mereka, maka setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka, dan Engkaulah adalah Maha menyaksikan atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Maidah ayat 116-117. Mukjizat Nabi Isa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan Nabi dan Rasul-Nya dengan mukjizat. Mukjizat ini sebagai bukti kenabiannya di hadapan manusia dan kaumnya. Namun bagi orang kafir, mukjizat ini mereka sebut sebagai sihir. Na'udzubillah. Mukjizat yang dimiliki Nabi Isa ini sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 110. Dalam surat Al-Baqarah ayat 235, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan Dia, dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat, dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat Dia dengan Ruhul Kudus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 253. Berikut mukjizat Nabi Isa. 1. Dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan. 2. Membentuk burung dari tanah dan menghidupkannya. 3. Menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu. 4. Menyembuhkan penyakit sopak atau kulit. 5. Mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup. 6. Menghilang dari kejaran Bani Israel ketika hendak dibunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 75.